Hai anak muda Indonesia, jumpa lagi dengan kita bertiga di Ruang Abu-Abu. Ruangnya tempat bicara berbagai hal yang bersifat abu-abu, sesuatu yang seru, sesuatu yang lagi hits di Indonesia. Hari ini kita mau bahas apa? Yang ini kayaknya Pak, kita bahas yang fresh kali Pak ya. Yang fresh. Yang fresh yang berbau uang mungkin. Tapi sebelum ini, kok udah lama nggak syuting kita ya? Ya. Eh, tahu ya. maaf ya. Belum tahu. Kita Pertanyaan udah mendasar lama nih. nggak syuting ini kenapa ya Karena kan? ini nih, Apa itu? kita lagi ngerjain sesuatu Oh. something big. Oke. Sebuah project. Yang gede. Kita nggak boleh sebut nama ya? Belum. Karena dia belum bayar kita ya. Iya, tapi ini ya, ini. Oh ini nih, yang ini Tapi ya. nggak boleh sebut nama ya. Oh, nggak boleh sebut nama, ini. Ini namanya ini. Ini sama aja sebenarnya. Iya, tapi Gi, lu harapannya bikinnya mau ngapain? Ya kan? Eh, Akan membantu siapa nih di Indonesia? Apa lu mau nyari duit dong dari nyari orang-orang duit- kapitalis? Nyari duit lah bos. Oh, nyari duit. 100 juta before 25. Wah, Kan katanya begitu. Yes. Atau 1 million before 25. Ya gua doain lah lu dan tim Amin. anak muda semuanya Asik, membawa asik. yang ini ya kan. Iya. Sukses menjadi startup terbaik salah satu di Indonesia. Amin, amin. Oke, kembali ke topik. Kita hari ini mau bahas ada satu fenomena penting teman-teman, yaitu kita kasih judul di Ruang Abu-Abu, yaitu muda kaya bergaya. Asik. Kayak lu ya? Seperti yang bisa lihat. Tapi Santai lah. Emang lu udah kaya, Cak? Lumayan lah. Udah kaya? Kaya dong. Yakin. Kayak koko-koko. Kaya koko. Tapi itu jam bagus ya? Jam Iya, mana? lu pakai jam apa tuh? Jam yang mana Pak? Asik. Aku Yang mana? Jam udah Rolex. Rolex. Oke, terus iPad Ya, apa tuh? murah lah Pak. Oke. Bentar saya lupa ini Pak. Apa itu lu mau Apa ngeliat apa lagi? lagi? Lu punya apa lagi? Lupa salin HP nih. Woi. Wih. Ah, udah kameranya 3 ya? Masih 2 sih Pak. Oh, Cuman masih udah dua. boba. Oh. Udah handphone Oke. boba ya. Udah. Apple Rolex. Betul. Yes. Udah di silent tapi ya. tar. Kayak di episode sebelumnya gue pernah lihat ini ada di situ deh. Yang dibilang. Tapi kayaknya ini kayaknya deh. Enggak. Bener, beda sama yang punya itu. Beda dong. Enggak, beda. Beda. Enggak, gua hari ini lagi jam gua Nggak rusak. ada ya? Nggak Oh, nggak rusak nggak nggak ada ya. Nggak ada. Oke, ini bukan gimmick ya, Real, no setting ya, real ini ya. Iya, tapi gini menariknya banget ya kan berapa seminggu lalu ya kan kita ada salah satu guru besar nih ya kan di Universitas Indonesia. Profesor ya? Prof. Renold Kasali kan dia bahas nih tentang fenomena flexing. Yes. Flexing. Kalau ngomong flexing itu kan sesuatu yang katanya beliau ya kan di YouTube-nya teman-teman bisa nonton nanti, yaitu banyak anak muda fenomena menarik yaitu belum kaya ya kan. Kalau tadi kan muda kaya bergaya. Ini berarti Yeah. udah kaya beneran ya. Yang ini banyak yang belum kaya tapi berusaha tampil kaya ya kan untuk membikin Impress orang lain. impress orang Yes. lain. Oke. Jadi Lu ngelihatnya gimana sih sebenarnya Yan kalau yang kayak gitu-gitu? udah banyak bergaya jadi. Muda banyak bergaya, bukan muda, Muda kaya banyak bergaya. gaya gitu ya. Muda banyak gaya jadinya gitu ya. Iya. Kan lu hari ini pinter banget Asik loh. sih ya. Gue bingung hari ini lu pinter banget. Demam Banyak dia hal kayaknya hari ini yang- demam. Gimana ya lu ngelihatnya? Kalau gue lihat ya, anak-anak muda kayak gitu? fenomena orang yang belum kaya tapi memamerkan kekayaannya dan terlihat kaya itu fine-fine aja sih menurut gue. Gue sih nggak ada masalah dengan hal seperti itu. Karena menurut gue kadang-kadang gini, ini dari sudut pandang gue ya gitu, kayak kita ngelihat mereka pamer ya karena kita nggak mampu. Anjrit. Tapi kalau kita sama-sama mampu ya, Gue minum dulu anjrit. gue cuma lihat kayak having fun. Oh, dia lagi having fun. Oh, dia pakai mobil ini. Gue pengen tahu mobilnya gimana sih, pengalamannya seperti apa sih. Gue nggak lihat dia pamer karena kita kurang lebih sama gitu kan. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau lu nggak mampu ngeliat itu kayak, ya kok pamer banget sih, uang kayak gitu harus bisa dipakai. Ini bantu orang miskin mas, gitu. Benar. Iya kan, ngeliatnya kayak gitu Benar, kan. benar, Karena lu nggak benar. mampu. Oke, anggap ya gini. Kalau yang lu ngomong tadi kan berarti artinya sebenarnya mereka ya istilahnya punya. Punya. Ya kan? Nah, Punya. pertanyaan yang tadi gue bilang adalah misalnya kayak Cak nih, Yes. nggak punya Rolex, ya kan? Punya. Dipinjemin, Enggak, ya kan? Ya, Punya. punya hari ini Pura-pura punya lah ya. kaya kan lu hari ini ya kan? Gua kasih pur ya kan. Nah, Kan kalau ketahuan. kayak gini-gini nih gimana ya kan? Misalkan ya kayak gini-gini tuh gimana? Yes. Lu tanggapan lu gimana, Cak? Nggak apa-apa sih, yang penting gaya dulu. Iya kan? Tujuannya apa ya? Yang dicari sebenarnya. Kalau anak muda mungkin kita pengen ini ya, apa namanya? Jadi sorotan. Oh, Jadi- spotlight, iya, dapat yes, spotlight. spotlight. Oke. Betul. Terus kita bisa punya banyak temen. Yang jelas sih oke Pak, yang penting keren di sosial media. Iya. Itu poinnya Pak, poin pentingnya keren di sosial media. Tapi gue agak khawatir ya, maksudnya gini, agak khawatir gini, generasi muda Indonesia nih, yang kayak apalagi yang hari ini nonton nih, udah banyak banget disajikan di sosial media, di YouTube dan kawan channel-channel yang lain ya kan. Kayak kita lihat nih, ada satu menarik ya kan. Ya.
Ya itu apa? Mereka tuh banyak membeli barang atau melakukan sesuatu yang menurut gua tuh nggak harus lu kasih tunjuk ke orang lah. Gaya hidup mewah ya. Iya, ya kan? Kayak ada yang apa? Nah, nih di ini nggak penting banget. Tunjukin saldo kesini ya. Kan, ya. Punya ini narik ATM ya kan? Ya. Uangnya sekian tuh digitnya ya kan? Terus ini ada lagi nih. Ini mandi pakai apa nih? Sayang susunya. Susu ini maksudnya yang UHT. Tapi ini ukuran besar ya susunya. Besar. Susunya gede ya? Iya. Kemasan Kemasan besar. yang dipakai, kemasan yang dipakai. 1,5 liter mungkin. Iya, gede gitu kan. Tapi Terus kalau coba gue tadi. lihat itu gue pernah minum susunya. Yang mana? Yang mana, Hah? Pak? Yang gede itu, gue gak boleh sebut mereknya. Oh gitu. Iya, Oh, iya. yang di kemasan. Oh, iya, yang kemasan. Iya, ini agak-agak soalnya dia ada beberapa susu di situ. Kalau pacar lu nonton ya, bahaya ya. Oke, lewat. Tapi Stop. ini pamer ya. Maksudnya ini udah jadi kayak disebutannya di sini adalah conspicuous consumption. Oke. Jadi benar-benar memang pakai duitnya dia untuk beli barang-barang mewah, memamerkan gaya hidup mewahnya untuk menunjukkan status atau kekuatan ekonominya gitu. Oke. Dan ini menjadi masalah ketika motifnya nggak jelas dan sumber finansialnya nggak jelas. Oh. Tapi kalau ternyata motifnya jelas, sumber finansialnya jelas, nggak apa-apa sebenarnya. Gitu kan? Contohnya, kenapa gue ngomongin motif ini penting banget motifnya? Ternyata itu adalah sebuah strategi. Oke. Personal branding. Ah. Iya kan? Bener kan? Yes, Bener kan? yes. Personal branding kan nggak mungkin. Gue adalah seorang fashion designer, ternyata gue pakai barang-barang yang kelasnya nggak mewah, nggak wah gitu kan nggak mungkin gue dong. Betul, betul. Iya kan? Itu ada betul. tujuannya gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong ya, gue juga sih nggak terlalu gini. Kan sering banget nih membandingkan ya Yeah. kan yang lagi ada di Indonesia sekarang dengan orang-orang kaya muda bergaya di luar negeri. Contoh Bener. Mark Zuckerberg. Nah. Katanya cuma pakai celana jeans, Sama kaos kaos. kayak gue gini ya Yes. kan. Tapi Ternyata lu mahal. tahu nggak harga kaosnya Iya. berapa? $400 Satu biji. satu biji. Punya Dan satu apa punya banyak? satu lemari. Ya. Kayak kalau tiba-tiba Mark Zuckerberg ini dia biasa satu warna tuh satu lemari gitu. Abu Nah. satu lemari ada. Putih satu lemari ada. Jadi kan orang bilang kayaknya dia nggak ganti-ganti deh pakai ini itu doang deh. Bener. Itu enggak dia nggak sederhana sih. Sekali pakai mungkin, Bos. Iya menurut gua Mark Zuckerberg tuh nggak sederhana. Dia cuma nggak Iya. norak aja. Iya. Cuma dia nggak sederhana Nggak kelihatan gitu. norak sih menurutku. Hah? Gua setuju, karena gua semua itu setuju. menurut sudut apa dari sudut pandang orang-orang, Pak. Iya, Mungkin iya. misalkan kita bisa nyalain nggak? Misalkan aku punya tabungan 250 juta. Beli Rolex 200 juta. Oke. Karena aku happy nggak masalah dong. Biarpun secara finansial ternyata nggak kuat. Atau malah ngabisin Iya, tabungan. iya, Iya kan? iya, Nggak ada iya. masalah dong. Enggak salah, Ca. Nggak salah. Sudut pandang orang. Cuma nggak ma- pantas. Pantes lah. Ini kan sudut pandang gua dong. Iya, nggak lo apa-apa lu kan? lu nggak bisa menjudge Nggak sudut bisa pandang dia. menjudge gua. Makanya kan kayak tadi dia itu lu nggak boleh ngejudge juga ya kan posisinya. Kenapa jadi diserang? Lu memang di sini harus diserang, Ca. Lu dibayar harus diserang di sini ya kan. Nah, enggak, tapi pertanyaan kan menjadi begini. Benar yang lu tadi bilang ya kan, tergantung sudut pandang orang. Ya. Kan tapi menjadi sebuah masalah, mungkin niat lu nggak pengin ria. Ria itu apa ya? Mamer. Iya, ya mamer. kan? Karena lu mungkin ya Kepuasan. ini gua loh ya kan. Kepuasan Tapi diri. yang dilihat orang Mhm. ya kan? Yang dilihat orang itu kan akhirnya kan apa? Kalau sudut pandangnya dia positif nangkepnya, dia jadi sesuatu. Bener. Tapi kalau sudut pandangnya negatif, wah harus kayak gitu ya. Iya. Wah dia nyari duit sana sini yang nggak benar, Iya. ya kan? Mau menunjukkan yang tadi lu bilang personal branding. Iya. Menurut gue sih bahaya. Jadi gue agak nggak terlalu setuju sih karena kayak gitu. Dan yang kedua menurut saya ini karena benda yang dilihat sama masyarakat memang benda yang menurut hal umum tuh hal mewah. Mhm. Kayak misalkan deh kita datang ke perlombaan merpati balap tuh. Oke, Merpati Oke, balap oke, kan oke. mahal banget, Pak, miliaran. Mereka kan orang kaya di sana tuh. Ya, orang ya, kaya ya, dong. ya, benar. Nah, ya, tapi ya, menurut ya. orang lain konyol kan? Iya. Iya kan? Karena barang yang dipandang sama masyarakat ya memang menurut hal umum itu hal mewah. Yes, Bukan yes, sekedar yes, merpati yes, balap tapi yes. itu. berarti kalau gue bilang bener nggak? Kita sempat bahas waktu itu dunia metaverse, Ya. NFT. Ada akibatnya loh. Iya, iya. Satu akibat untuk orang lain dan akibat untuk kita. Bayangin nih, kita memajang sesuatu yang sebenarnya nggak kemampuan kita, terus tiba-tiba dapat tweet jawaban dari DJP Dirjen Pajak. Ganteng banget lu, Ca, ya kan? Jangan lupa daftar NPWP. Ini linknya. Ini linknya. Ya kan? Kalau menurut lu gimana? Kalau yang kayak gitu-gitu? Ya itu konsekuensi sih, Pak. Oh, itu kan suka Termasuk dari pasti. kelebihannya kita flexing. Iya iya dan Gozal ini gua rasa juga sekarang lagi sibuk nutupin pintunya buat tetangganya. Karena dia ketahuan orang kaya gitu karena pasti banyak tetangganya yang mau pinjem duit sama dia gitu kan. Dan ngaku saudara. Iya, Gozali pasti. saudara saya tuh. Iya, Saudara iya, saya iya. tuh, saudara saya tuh, saudara saya tuh. Tapi balik lagi sih ini seru banget Pak Rio juga pasti akan concern ke hal ini bahwa itu tuh punya banyak tujuan. Salah satunya tadi personal branding, Yes. kemudian juga adalah marketing. Nah, ini penting, Pak. Ini
marketing gimana maksud lo? Marketing adalah maksudnya gini, ketika gua pakai sesuatu hal, gua jadi influence gitu kan ya. Akhirnya lama-lama ada brand, ada teknologi, ada company yang bisa dompleng gue untuk dia memasarkan produknya. Oke. Karena gini, sebenarnya kalau yang aku pelajarin ya, psikologinya itu adalah orang kelas menengah, dia tuh suka ngelihat orang-orang kelas atas dan dia punya kecenderungan mengikuti gaya hidup orang-orang kelas atas. Iya, Bener betul. gak sih? Betul. Dan ini dilihat sama orang-orang kayak, oh, bagus nih buat marketing nih. Gitu. Nah, tapi pertanyaan gini kan, oke lah, personal branding ya gue setuju. Yes. Kadang kan tergantung dia mau membawa dirinya ke ekosistem atau lingkungan seperti apa yang Betul. membuat dia harus beradaptasi seperti itu. Tapi yang masalah adalah kalau lu tadi ngomong tentang marketing, artinya menjadi penting nggak sebuah barang dibanding orang yang menjual atau memamerkannya. Karena gini, kalau barangnya nih, ya kan, nggak memiliki kualitas bagus, Yes. Ya. ya kan, ya bisa barang kosmetika, bisa barang apapun lah, Yeah. ya kan. Terus di endorse sama dia atau dia yang sebenarnya yang menjual, tapi Yeah. kan dengan cara dia memamerkan segala hal yang merupakan kesenangannya dia. Itu kan bahaya menurut gua. Pasti. Daya tarik, Pasti. bener. Pasti bahaya. Bahaya. Tapi ini apa namanya strategi kan? Balik lagi strategi. Bahaya atau nggak bahaya tergantung konsumennya dong. Bener. Iya nggak sih, dia nanggepinnya Bener. seperti apa? Dia bisa jeli ngelihatnya atau gimana gitu. Kita sebagai pihak yang contoh kayak ada brand atau ada company yang dompleng apa yang gua pakai gitu ya, gue seneng-seneng aja gitu kan. Nah Bener. tergantung orang yang lihat, dia bisa pinter-pinter nggak sih milah-milihnya? Tapi kan akhirnya gini, terjadi stigma di masyarakat. Yes. Tiba-tiba muncul banyak sultan. Nah, bener kan? Iya. Crazy Rich, Crazy Rich. Terus tiba-tiba muncul ada Crazy Rich. Ya. Tapi gue lucu nih. Gue kadang-kadang Crazy Rich tapi di lokalisasi tertentu. Misalnya Bener, Surabaya. Crazy Rich Surabaya. Lokasi Ya, ya. tertentu. Iya. Tadi Crazy lu Rich bilang Jakarta. lokalisasi. Lokasi. bahaya itu. Beda cerita itu. Ya, Crazy Rich Tanjung Priok, Bang Yes. Sahroni. Iya, ya kan? iya, Bang, iya. sama-sama Tanjung Priok. Bang. Asik. Masuk gang, buka garasi, mobilnya banyak. Iya, Wah, iya kan? Itu mantap. keren banget. Mungkin kepuasan dia sendiri. Iya. Tapi lu ngeliatnya itu gimana? Bahwa kalau lu lihat daftar konglomerat, Mhm. ya gue biasa sering baca Forbes. Iya. Wah, kan bagusan kan? Lu bacanya apa? Hah? Bobo. Bobo. Ya kan? Ya kan? Daftar orang-orang terkaya Indonesia. Yes. Ya kan? Gue jarang banget ngelihat mereka. Benar, Mungkin benar. gue yang kuper ya. Koreksi gue kalau salah. Gue jarang banget ngelihat mereka di sosial media. Hmm. Ya kan? Tapi yang generasi sekarang yang muda-muda kayaknya nggak ada loh di urutan sana. Bener. Tapi sudah menstigma diri gue Crazy Sultan. Rich, yes. Crazy Rich. Crazy Rich. Yes. Lu ngelihatnya gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau tadi itu kan dari sisi Pak Rio ya, yang lahirnya mungkin berapa puluh tahun sebelum kita gitu kan. Anjrit. Iya kan. Oke, Dia oke. melihatnya sudut pandangnya seperti itu kan. Yes, yes, yes. Tapi kalau gue lihat adalah ini karena memang orang-orang yang dilabeli Crazy Rich, Sultan itu punya gaya hidup, punya sesuatu yang bisa dipakai oleh media-media tertentu untuk menaikkan rating, untuk jualan produk. Sementara mungkin orang-orang yang tadi dibilang Pak Rio ada di daftar terkaya gitu kan, nggak bisa dipakai untuk hal itu. Personal brandingnya nggak kuat. Old money ya. Yes. Nggak perlu digituin aja udah yang punya Udah, iya. perusahaan-perusahaan gede-gede ya. Iya. Nggak perlu muncul Nggak ya. perlu muncul. Nggak perlu Pakai muncul. Errol Tanjung gitu. Iya. Mau diiklanin apa yuk? Bener. Ayo, Orang udah coba. tahu, Pak. Iya, orang udah tahu juga dia kaya mah. Bener. Tapi penting nggak lo kalau tadi kan muda, Kaya. kaya, Bergaya. ya Yes. kan? Oke, lu anak muda, kita semua anak muda ya kan. Kaya, yes. Lu Yes. siapa yang nggak mau jadi orang kaya ya kan? Mhm. Tapi menurut gua tuh gayanya tuh harus ada istilah kalau gue bilang ada taste-nya lah. Yes, Jangan yes. istilahnya ya tadi kampungan banget. Iya, menurut jangan gua norak gitu. lah ya. Ya itu tadi norak ya Iya, kan. iya, iya, iya. Kalau menurut gue sih harus kayak gitu loh. Kalau memang lu beneran ya buktiin lu memang lu kaya, bergaya Nggak masalah. ya pada saat tempat yang bener lah. Itu kan ini terserah kita dong, Pak. Udah masih muda, udah kaya, self rewardnya bergaya. Iya nggak? Self reward, Bro. Yang penting kuat-kuat aja sih, maksud gua adalah gini, Nggak masalah. karena bergaya itu adalah punya satu resiko tertentu. Yes. Contoh ya, lu adalah apa, sneakerhead contoh ya. Iya. Iya, lu setiap sepatu baru keluar lu beli, sepatu baru keluar beli, dan lu foto, lu gaya segala macam kan. Lama-lama kalau emang ternyata lu palsu gitu kan. Anjrit. bukan Bisa aja bukan loh. masalah Iya, sepatunya palsu, tapi kalau misalnya ternyata lu kayak ngutang, Yes, pinjol benar. untuk menghidupi hal itu kan kejar-kejaran terus, Bang. Bener. Lu kayak, aduh gua udah pernah posting pakai sepatu ini, masa gua posting pakai sepatu ini lagi sih? Dan akhirnya lu mengerahkan segala cara untuk bisa bergaya. Akhirnya jadinya kaya lu Kemakannya. jadi kayak
kayak nggak ada Tergerogoti. juntrungnya Nah, gitu. itu yang gue sebenarnya makanya kenapa kita bikin acara ini ya, tema ini. Gue nggak mau nih kalau anak muda Indonesia ya kan akhirnya membuat dia nonton ya di sosial media mereka, dia nonton di YouTube Iya. semua yang tersaji seperti itu. Bahkan ada acara Miss Queen atau apa Iya, iya, Bener Sobat kan? Miss Queen, ya, Sobat ya. Miss Queen yang di TV ya kan, itu kan ditonton satu Indonesia, bro. Iya. Kan? Kalau dia terbawa di mana situasi keluarganya dia memang keluarga nggak mampu, Broken home lah ya. bisa stres loh. Iya, iya. Ya kan? Ya broken home maksudnya rumahnya kayak pintunya rusak, jendelanya rusak gitu kan. Broken Atap home. jebol. Bisa ngeles ya, bisa ngeles ya. Itu kan broken home, Bro. Bener gak sih? Bukan itu prasejahtera namanya. Nah, yang gue bilang, gue nggak mau mereka itu kayak gitu. Artinya Iya. akhirnya menjadi putus asa, ya kan? Karena nggak bisa Iya, keep up iya, seperti iya. yang dia tonton. Jadi, lu jangan kayak gitu dah. Iya. Rugi, serius. Yang tadi dibilang sama Bro Yanuar Iya. itu, yang berkaitan dengan materi segala macam yang ditampilkan mungkin di depan panggung seperti itu. Yes, Iya, betul. Tapi di Di belakang belakang kita kayak nggak tadi pernah tuh, tahu. dikejar-kejar, pinjol, beli Bener. sneaker, Iya. ya kan? Ngutang segala macam. Ngafe gitu kan. Ngafe. Sewa iPhone. Oh, sewa? Sewa. Enggak. Ada. Sekarang Nggak ada. ada. Sekarang ada. Itu gila loh. Sekarang ada. Maksudnya gimana hanya untuk Iya dipakai aja pokoknya sehari itu cuma berapa berapa? tapi kan phone book lu, foto lu segala macam di sana. kosongan. Oh, jadi cuma sekedar gaya. Iya doang pakai foto kan, Pak. Bawa boba gitu kan. Foto begini. Ayah. Asik. Ayah. Asik. Ayah. Iya sih. Emang kelihatan ya yang pura-pura kayak emang cepet banget kelihatannya gitu. Cepet banget kelihatan kebongkaran cepet banget gitu kayak. Ya, berarti kan sekarang kita masuk posisinya udah tahu nih. Yes. Itu nggak benar. Nah, berarti apa sih yang harus lu lebih setuju yang mana? Apa sih yang harus dilakukan anak-anak muda nih ya kan? Menghadapi itu gempuran Iya, tuh menurut iya. gua. Informasi segala macam yang kayak begitu-gitu itu masuk loh ke mereka secara alam bawah sadar, menurut gua pasti ada pengaruhnya Iya. gitu loh. Jangan salah obsesi sih, Pak. Maksudnya apa yang kita lihat kan belum tentu jadi diri kita, belum tentu jadi jati diri kita dong. Kalau misalkan kita lihat Crazy Rich Surabaya, kalau saya lihat nih, wih, tampang udah cocok nih. Kuku Surabaya kan. Anjir, kok Tapi secara karir kurang nih. Masih belum kan? Masih belum. Duit apa lagi? Yes, Keluarga apa lagi? Artinya Yes. itu kan bukan obsesi saya untuk jadi itu. Akhirnya ngalah dengan nyewa handphone. Pinjam No. les. Jadi udah obsesi namanya. Oh, obsesi ya? Kalau udah nyewa-nyewa gini namanya obsesi. Menurut saya sih salah obsesi, Pak. Oke. Karena mungkin menurut orang-orang kaya di sana dia pengen dapat perhatian orang lain. Wah, gila kaya. Orang kaya itu pasti butuh pengakuan, Pak. Apalagi mereka yang dari orang susah. Kan? Tapi Iya. tergantung juga apakah si kaya itu sendiri, kita bahas dari si kayanya dulu ya. Apakah si kaya itu sudah sembuh dari inner child-nya? Karena beberapa orang yang punya inner child, dia pasti maksudnya kayak sisi kekanak-kanakan dalam dirinya itu akan keluar ketika dia punya duit gitu. Yes. Iya kan? Dulu waktu kecil gua nggak bisa beli Oh. mainan mobil-mobilan. Sekarang gua udah Gua kaya, gua beli nangkap. mobil yang banyak gitu. Gua nangkap. Ya nggak apa-apa, gue puasin diri gitu. Dari sisi kaya, kalau dia emang belum sembuh, dia masih inner child-nya masih gede banget ya dia akan melakukan itu. Sekarang terakhir gua bangkir, ya kan? Ya. Gua ngeliatnya gini ya, ada fenomena menarik terkait tadi flexing marketing Yes. dan personal branding. Ya. Hari ini banyak banget di sosial media ya kan, tiba-tiba muncul, koreksi gua kalau salah, tiba-tiba menjadi ahli expert di bidang investasi. Yes. Jago main saham, Asik. jago trading di futures, Yes. ya kan? Terus lagi pakai robot-robot, Yes. Asik. ya kan? Robot pinter-pinter lah katanya, nggak pernah kalah, ya kan? Sampai uang bisa hilang, nggak jadi. Salah, ntar gue dikeroyok banyak orang sana. Silakan tanggung sendiri, ya kan? Nah, akhirnya kan dilihat fenomena, gampang banget nyari duit, easy money banget, Yes. ya kan? Padahal kan menurut gue, lu belum tahu mungkin aja itu dibayar sama pihak ketiga. Benar. Pasti platformnya Ya Benar, ya. kan, perusahaan Money sekuritas game. atau apa, ya kan? Misalkan, ya kan? Atau ya itu tadi, kalahnya juga banyak di belakang. Tapi itu yang menarik buat kaum saya, Pak. Anak-anak muda. Ya Easy itu money. menurut gua tuh yang kayak gitu, menurut lu gimana ya? Kalau menurut gua- menyikapinya Iya, ya. iya, menyikapinya artinya kan ketika anak muda itu tap in di sosial media, dia tuh harus punya filter dulu di kepala ya nih. Bahwa apa yang dilihat nggak semuanya bener. Nggak semuanya semudah itu gitu kan ya. Kadang memang yang dilihat menang-menangnya aja. Kalahnya, lossnya nggak diliatin. Iya, Lossnya betul. nggak diliatin gitu kan. Dan memang harus ketika lu lihat sesuatu di sosial media dan lu pengen seperti dia, lu harus kejar prosesnya gimana ya untuk jadi seperti dia. Lu harus kejar prosesnya untuk anak muda ya. Oke, Lu harus nangkap. kejar prosesnya, lu harus cari tahu prosesnya kayak apa. Karena yang lu lihat di sosial media adalah hasilnya saja. Artinya tetap proses ya. Yes, pasti. Kalau lu nggak mau proses, Yang cepet kenapa enggak? Iya kan? oke, jangan diikutin yang tengah. Ya, iya.
Jadi yang kita dapat hari ini belajar ya teman-teman anak muda di seluruh Indonesia yaitu lu mau jadi apapun, lu mau memamerkan apapun yang jadi diri lu semua ada akibat. Yes. Betul. Ya kan? So, lu siap nggak akan akibat tersebut? Terus yang kedua, ya kan? Lu lihat kalau memang ada potensi untuk bisa memarketingkan diri lu, ya kan? Di mana produk-produk yang lu jual atau lu akan bikin tersebut berusaha untuk laku kepada konsumennya, ya. Why Jadi not? Why teman-teman gue bilang nggak ada masalah. Why not? Ya, tapi yang terakhir yang paling penting, kalau lu mau ikut investasi segala macam, lu lihat orang-orang itu hebat segala macam, please jangan lihat hasilnya tapi prosesnya. Lihat prosesnya, cari tahu prosesnya. Cari tahu prosesnya, ya kan? Sama yang tadi juga mungkin yang orang-orang yang kaya-kaya tadi, Crazy Rich, Sultan segala macam, lu lihat proses di belakang mereka bisa jadi gitu gimana? Siapa tahu ternyata belum beneran kaya, Bener. tapi banyak kaya. Demikian hari ini Ruang Abu-Abu bersama saya Rio Christian. Saya Eca pemuda yang banyak gaya. Pura-pura kaya. Saya Anwar, temennya Ece yang menerima dia apa adanya. Aduh. Oke, sampai jumpa di Ruang Abu-Abu episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.